Mengejutkan, Jokowi marah-marah lagi. Iuran BPJS naik hari ini. Jokowi, kenaikan iuran BPJS itu artinya tidak memperhatikan suara kebatinan masyarakat luas. Ancaman jutaan PHK dan lesunya ekonomi membuat alasan kenaikan iuran tidak kompatibel antara keinginan pemerintah dan kemampuan masyarakat. Dalam situasi ekonomi yang melemah di masa pandemi COVID-19, prioritas masyarakat adalah konsumsi dibanding kesehatan. Celakanya, pada saat bersamaan, terjadi kenaikan harga sembako. Harga telur contohnya, naik sekitar 2.000 hingga 6.000. Kondisi kantong ekonomi masyarakat makin berat. Apalagi jika ditambahi kenaikan iuran BPJS. Itulah contoh jika Jokowi marah-marah lagi karena iuran BPJS naik lagi. Marah-marahnya Jokowi yang seperti itulah yang dinantikan rakyat Indonesia. Tapi yang terjadi adalah, atas keputusan Presiden Jokowi, kenaikan iuran BPJS berlaku mulai hari ini. Setelah dibatalkan MA, kenaikan iuran BPJS kembali naik. Kali ini Presiden Joko Widodo kembali menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020 hari ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana Pancasila dan penerapannya di BPJS Kesehatan? Akhirnya, apa yang selalu diributkan mengenai iuran itu tetap berjalan tanpa peduli keributan. Mau apa lagi, kalau negara ini sudah niat pasti akan terlaksana, walaupun gelombang protes mengiringinya. Ini yang dimaksud masyarakat sebagai kebijakan tega yang tidak peduli lagi dengan kesulitan rakyat. Masyarakat harus dipaksa mengikutinya dan membayar iuran per bulan sejumlah anggota keluarga di dalam kartu keluarga. Untuk kelas 2, per hari ini sudah menetapkan iuran 100.000 per orang. Andai di kartu keluarga ada 5 orang, maka beban mereka menjadi 500.000 per bulan. Memang, penentuan kelas adalah pilihan. Jika merasa tidak mampu dengan besaran iuran, silahkan turun kelas sesuai kondisi keuangan. Tapi, yang diinginkan masyarakat itu adalah keadilan. Ada cerita bahagia karena BPJS Kesehatan. Itu harapannya. Namun, banyak kisah kelam yang beredar karena kecewa dengan pelayanan BPJS. Ketika sudah membayar mahal, masyarakat akan berpikir tentang hal ini. Di kelas 2 saja, mereka masih ragu dengan fasilitas yang dijanjikan. Bagaimana kalau nanti turun kelas? Yang merasa keberatan akan ambil opsi turun kelas. Jika semakin banyak orang turun kelas, apakah nanti akan dipermasalahkan lagi? Karena tempo hari, naga-naganya BPJS Kesehatan sudah merencanakan lagi akan menghapus semua kelas BPJS Kesehatan dengan alasan yang dibuat seolah mereka peduli. Padahal, mungkin saja wacana itu diambil untuk antisipasi bila terjadi lonjakan perpindahan anggota ke kelas 3. Sistem gotong royong slogan BPJS ini benar-benar hanya memutar ruang rakyat untuk menjadikan pemerintah sebagai pengelolanya saja. Bukan ini yang kami mau dengan hak kesehatan. Yang kami mau adalah pemerintah berperan meringankan beban masyarakat dalam hal mendapatkan hak kesehatannya. Jika hanya jadi pengelola keuangannya, mengapa kami harus percaya pada pemerintah? Di luar sana, banyak perusahaan asuransi yang juga bisa berlaku profesional dan menjanjikan keuntungan lain bagi nasabahnya. Mengapa nggak bebaskan saja masyarakat memilih asuransi kesehatannya? Bebaskan masyarakat mau ke asuransi swasta atau milik pemerintah. Pembebasan ini sebagai bentuk kepedulian rakyat agar pemerintah tidak compang-camping mengatur hak kesehatan yang jumlahnya ratusan juta. Pemerintah belum mampu mengelola anggota BPJS Kesehatan yang jumlahnya luar biasa ini. Ada baiknya memberikan kesempatan pada asuransi swasta untuk mengambil kesempatannya. Biarkan masyarakat memilih siapa yang dia percayai untuk hak kesehatan. Ketika mewajibkan seluruh masyarakat ikut BPJS dan memberlakukan aturan yang mengikat, di situ ada penilaian bahwa pemerintah hanya memanfaatkan rakyat untuk melaksanakan kewajiban yang seharusnya jadi tanggung jawab mereka. Pancasila yang kita puja
dan kita jadikan pedoman negara. Bukan seperti ini prakteknya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum kami dapatkan sepenuhnya di bidang kesehatan ini. Oleh karena itu, yang marah malah anak buah Megawati. PDIP kesal, desak pemerintah, jangan lagi bebanani rakyat. Tes PCR mahal, tapi negara tidak powerful. Anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo, mengatakan, mahalnya biaya tes polymer chain reaction atau yang dikenal dengan PCR, COVID-19 membuat masyarakat banyak yang mengeluh di tengah krisis ekonomi. Itu dikarenakan masih ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momen COVID-19 untuk meraup keuntungan pribadi. Politisi fraksi PDIP ini menegaskan, negara harus bertindak powerful, membasmi pihak yang nakal. Jangan sampai ada pelaku usaha mencari keuntungan yang tidak masuk akal. Seharusnya di tengah kondisi yang serba sulit ini, saling bahu-membahu, gotong royong, meringankan beban rakyat, ujarnya di gedung DPR Rabu 1 Juli 2020. Makanya saya katakan, negara harus powerful dalam pengadaan regen, karena bahan kimia yang sangat vital tersebut selalu dibuat sebagai alasan sehingga biaya tes PCR mahal, sambungnya. Anak buah Megawati itu menyinggung soal biaya tes PCR mandiri yang berbeda di rumah sakit swasta dan poliklinik. Menurutnya, kalau biaya tes PCR mahal, masyarakat yang mengalami gejala COVID-19 seperti demam atau sesak napas tentunya enggan untuk melakukan tes PCR secara mandiri. Akibatnya, lanjut anggota Dewan Dapil Jawa Tengah itu, banyak masyarakat juga merasa berat membayar biaya rapid test yang jauh lebih murah dibanding tes PCR yang mencapai 2 hingga 3 jutaan. Kasihan rakyat, jangan dibebani, pungkasnya. Yang menjadi sorotan adalah apa yang dilakukan Jokowi sekarang. Jokowi malah gelar karpet merah untuk ratusan perusahaan Cina. Presiden Joko Widodo akan membuka kawasan industri di Batang, Jawa Tengah, untuk menarik ratusan calon investor dari Cina. Ia mengatakan, kesiapan lahan penting agar para calon investor merasa dilayani dengan baik. Ia juga meminta Kepala Badan Koordinasi Penanganan Modal (BKPM) untuk mengambil langkah apapun yang diperlukan untuk mempermudah investor. Saya tidak mau lagi. Tadi ada potensi 119 perusahaan yang relokasi dari Tiongkok. Jangan sampai kita tidak dapat perusahaan-perusahaan itu untuk masuk ke Indonesia, ujar Jokowi di kawasan industri terpadu Batang, Selasa 30 Juni. Indonesia juga harus lebih kompetitif dalam hal menarik investor dibanding negara lain. Salah satu contohnya, lanjut Jokowi, adalah memberikan harga tanah yang lebih murah dibanding negara lain. Kalau mereka beri harga tanah Rp500.000, kita harus beri harga di bawah itu Rp300.000, misalnya. Kalau mereka kasih Rp1 juta, kita kasih Rp500.000. Kalau mereka kasih izin di sana sebulan, kita kasih seminggu. Imbuh Jokowi. Di kawasan industri Batang sendiri, pemerintah akan menyiapkan sekitar 4.000 hektar lahan, di mana pada tahap pertama akan disiapkan 450 hektar. Jokowi mengatakan, kawasan itu bisa langsung ditawarkan ke investor jika kawasan lain masih kesulitan dalam pembebasan lahan. Percepatan realisasi investasi juga lentik untuk mempercepat pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat. Karena itu, ia meminta BKPM juga segera menyelesaikan fasilitas yang harus diberikan ke investor, mulai dari surat izin, listrik, gas, dan lain-lain, sehingga daya saing investasi Indonesia lebih tinggi. Jangan sampai peristiwa yang lalu terjadi lagi. Ada relokasi 33 perusahaan dari Tiongkok, kita satu pun tidak dapat. Saya senang, sekarang ada 7 yang masuk, dan 17 yang memiliki komitmen besar. Hampir 100% ini, pungkas Jokowi. Oleh karena itu, kita semua rakyat Indonesia berharap pemerintah Jokowi dapat mencari jalan lain untuk mengatasi keuangan masyarakat saat ini dengan membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah harus segera cari jalan alternatif untuk menjembatani masalah ini. Ini linear dengan pertaruhan reputasi yang dimaksud Presiden. Bagaimana menurut pendapat Anda?